Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kita berjumpa lagi untuk belajar kimia bersama pada materi massa atom relatif AR dan massa molekul relatif MR. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang beragama Islam bersama dengan saya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama menghitung massa rata-rata satu atom, yang kedua adalah menghitung massa atom relatif, lalu yang ketiga adalah menghitung massa molekul relatif. Yang pertama, massa rata-rata satu atom. Atom-atom di alam dapat mempunyai massa yang berbeda-beda. Contoh, isotop C612, ini nomor atomnya 6, nomor massanya 12. C613, nomor atomnya 6, nomor massanya 13. C614, nomor atomnya 6, nomor massanya 14. Atom C yang di alam ini mempunyai massa yang berbeda-beda. Oleh karena itu, massa atom dihitung berdasarkan massa rata-rata dari seluruh atom yang ada di alam. Misalnya C612 dengan C613 dan C614. Ini kelimpahan di alam itu berbeda-beda, tidak sama. Misalnya C612 ini kelimpahan di alam misalnya ini 50%. C613 ini misalnya 40%, sisanya adalah 10% C614. Kalau menghitung massa rata-rata satu atom nanti adalah kelimpahan di alam tadi 50% kali 12 plus ini kelimpahan di alam tadi adalah 40% kali 13, lalu plus sisanya 10% kali 14. Kalau dihitung nanti angka yang muncul itu nanti disebut massa rata-rata satu atom C. Nah, alat untuk menghitung massa itu namanya alat spektrometer massa. Contoh atom hidrogen. Atom hidrogen ini merupakan atom paling ringan, mempunyai massa sama dengan 1,66 kali 10 pangkat min 27 kg. Jadi dengan alat ini atom hidrogen diketahui massanya sebesar 1,66 kali 10 pangkat min 27 kg. Nah, massa atom hidrogen ini digunakan sebagai standar, disebut sebagai 1 SMA untuk memudahkan nanti di dalam perhitungan kimia berikutnya. Jadi kalau ada massa atom sebesar 1,66 kali 10 pangkat min 27 kg sama dengan 1 SMA. Contoh soal. Atom klorin di alam terdapat dalam dua macam isotop, yaitu sebanyak 75% sebagai Cl35 yang massanya 35 SMA dan 25% sebagai Cl37 yang massanya 37 SMA. Jadi massa rata-rata satu atom klorin adalah
massa rata-rata satu atom C atau klorin itu adalah ini. Kelimpahannya ada 75% kali Cl35 dan ditambah 25% kali Cl37. Ini kelimpahan di alam. Kelimpahan di alamnya ada 25%. Ini kelimpahan di alamnya ada 75%. Kalau di totalnya ada 100%. 75% itu sama dengan 75/100 kali 35. Cl35 nya artinya masanya 35. 25% 25/100 kali 37. Cl37 ini masanya 37. Akhirnya setelah dihitung yaitu 26,25 plus 9,25 ketemu 35,5 SMA. Ini massa rata-rata satu atom Cl. Contoh yang kedua. Oksigen terdiri dari 3 isotop yaitu O16 dengan kelimpahan 99,7%, O17 dengan kelimpahan 0,04% dan O oksigen atau oksigen 18 dengan kelimpahan 0,2%. Tentukan massa rata-rata satu atom oksigen. Ini oksigennya ada 3. Dengan kelimpahan ini O16, O17 dan O18 dengan kelimpahan ini. Ini kelimpahannya ini totalnya nanti jumlahnya adalah 100%. Nah, cara mengerjakannya massa rata-rata atom oksigen atau bisa disebut massa rata-rata satu atom oksigen kelimpahannya dikalikan massanya. Ini juga kelimpahannya 0,04% dikalikan massanya. Ini juga kelimpahannya dikalikan massanya. Seperti tadi dihitung 99,7% itu sama dengan 99,7/100. Ini massanya 16, yang ini massanya 17, yang ini massanya 18. Akhirnya setelah dihitung 15,952 plus 0,0068 plus 0,036 ketemunya 15,99 SMA. Nah, ini biasanya dibulatkan menjadi 16 SMA. Jadi massa rata-rata satu atom oksigen ini menjadi 16 SMA. Contoh berikutnya. Gambar di samping menunjukkan grafik dari hasil pengukuran massa atom dengan menggunakan spektrometer massa. Berapa massa atom rata-rata dari atom tersebut? Ini kadar. Ini massanya ke kanan. Massanya 20, 21, dan 22. Kemudian kadarnya yang muncul di alat spektrometer yang massa 20 itu 90%, lalu yang 22 itu hanya 10%. Totalnya ini sudah 100%. 21 ini tidak muncul grafik. Artinya ini 21 ini tidak punya kelimpahan di alam. Yang ada adalah 90% dan 10%. Kita bahas. Berdasarkan grafik di samping, maka diketahui misal atom X dengan kelimpahan 90% sebagai X20 dan 10% sebagai X22. Jadi nulisnya yang ditulis ini 20 kelimpahan 90% dan 22 dengan kelimpahan 10%. Cara membacanya demikian. Lalu massa atom relatif X ini bisa disebut sebagai massa atom relatif X tidak apa-apa, atau bisa disebut massa atom rata-rata satu atom X. Jadi kalau ada buku nanti yang menulis massa atom relatif X juga bisa, atau massa rata-rata satu atom X juga bisa. Karena massa
massa rata-rata satu atom itu akhirnya nanti menjadi ini, massa atom relatif. Kita hitung 90% X20 plus 10% X22. 90 per 100 kali 20, 10 per 100 kali 22. Akhirnya ketemu 18 dan 22, ketemunya 20,2 SMA. Ini untuk menghitung massa rata-rata dari atom X, ini sebaiknya ada dua angka di belakang koma, 20,20 SMA. Ada dua angka di belakang koma, karena ini hanya massa rata-rata dari atom tersebut. Massa rata-rata itu ada dua angka di belakang koma. Contoh yang lain, boron di alam mempunyai dua isotop, yaitu B10 dan B11. Bila massa atom relatif boron ada 10,8 SMA, atau ini bisa disebut massa rata-rata satu atom boron, sama saja. Bila massa atom relatif boron adalah 10,8 SMA, maka tentukan kelimpahan isotop 10, B10 dan B11. Misal kelimpahan pembahasan, kita bahas, misal kelimpahan B10 sama dengan X%, maka sisanya adalah B11-nya ini adalah 100 min X. Jadi totalnya itu isotop-isotop di alam itu totalnya adalah 100%. Kalau ini sudah B10-nya sudah X%, maka B-nya ini sudah X%, maka B11-nya adalah sisanya. Sisanya yaitu 100 min X. Min X ini. Jadi B-nya 11 adalah 100 min X%. Massa atom relatif. Ini ditulis demikian juga boleh, tidak masalah. Atau massa rata-rata satu atom B juga boleh. Massa rata-rata satu atom B juga tidak apa-apa, tidak masalah. Ini X% kali B plus 100 min X% kali B11. Kita masukkan 10,8 X% X per 100 kali 10, 100 min X% artinya per 100 kali 11. Untuk menghilangkan pembagi 100, ini pembagi 100, maka ini dikalikan 100. Ini dikalikan 100. Ini untuk menghilangkan angka ini, per ini dikalikan 100. Dikalikan 100, nanti ini adalah hilang, ini adalah hilang, ini kali 100. Jadi ketemuannya terakhir adalah ini. Ketemunya ini. Nah, ketemunya ini kalikan 100, 1080, ini kali 100 X10, ini kali 100, 100-nya hilang, tinggal 100 min X kali 11. Kemudian kita hitung 1080 sama dengan 10X, ini kali 100 kali 11, ini 1100, yang 11 kali X, ini min 11X. Lalu yang X ini bisa dikurangi dengan ini, 10X min 11X sama dengan min 1X. Lalu yang ini pindah ke ruas kiri jadinya min 1080, ini pindah ke ruas kiri jadinya min, ketemunya min 20 sama dengan min 1X. X ketemu 20. Jadi massa atom relatif dari boron adalah X20. Jadi kelimpahannya adalah
kelimpahan isotop. B10 tadi X persen, tadi X-nya ketemu 20, 20%. Isotop B11 100 min X persen, X-nya ketemu 20. Jadi 100 min X persen 80%. Ini jadi B10-nya ketemu 20%, B11-nya ketemu 80%. Limpahan di alam. Yang kedua, massa atom relatif AR. Jadi massa rata-rata satu atom. Sekarang massa atom relatif AR. Penentuan massa suatu atom menggunakan standar sebagai pembandingnya. Sebagai standar massa atom adalah massa satu atom karbon C12 atau 12 SMA. Sebagai standarnya ini, atau massa rata-rata satu atom karbon 12. Jadi massa atom yang diperoleh dari pengukuran adalah massa atom relatif terhadap massa satu atom karbon 12. Standarnya ini, digunakan standar. Jadi ARX, massa atom relatif X, massa rata-rata satu atom X, dibagi 1/12 kali massa satu atom C12. Ini rumus yang dipakai nanti untuk menghitung massa atom relatif X, ARX. Yang atas ini massa rata-rata satu atom X dibagi 1/12 kali massa satu atom C12. Contoh. Nih, massa rata-rata satu atom N adalah 14 SMA. Berapa massa atom relatif N? Rumusnya dipakai ARN langsung, massa rata-rata satu atom N dibagi 1/12 kali massa atom C12. ARN sama dengan massa rata-ratanya adalah 14 SMA. Ini 14 SMA. 1/12 kali massa satu atom C12 12 SMA. Jadi kalau yang atas ini satuannya adalah SMA, yang bawah ini satuannya adalah pakai SMA. Jadi massa satu atom C12 itu adalah 12 SMA. SMA itu adalah satuan massa atom. Ini. Ketemunya 14. Ini kan dicoret hilang. 14 dibagi 1 ya 14. Jadi massa rata-rata satu atom X ini sama dengan massa atom relatifnya. Ya, dipakai standar C12. Contoh yang kedua, diketahui massa atom C12 adalah 2,04 kali 10 pangkat min 27 kg. Berapa massa rata-rata satu atom magnesium jika ARMG 24? Jadi massa atom relatifnya adalah 24. Rumusnya dipakai ARMG sama dengan massa rata-rata satu atom Mg dibagi 1/12 kali massa satu atom C12. Massa rata-rata satu Mg ini 2, massa rata-rata 1 Mg ini yang ditanyakan. ARMG-nya ini adalah 24. ARMG-nya adalah 24. Lalu massa satu atom C12 ini adalah 2,04 kali 10 pangkat min 27 kg. Ini dimasukkan. Lalu ini kali silang ke sini 24 kali ini. Jadi massa rata-rata satu atom Mg sama dengan 1/12 kali 24 kali 2,04 kali 10 pangkat min 27 kg. Atau dibuat misalnya tidak dihitung,
24 kali 2,04 kali 10 pangkat min 27 dibagi 12. Hasilnya adalah massa rata-rata satu atom Mg. Kalau dihitung ketemunya 4,08 kali 10 pangkat min 27 kg. Jadi 24 kali ini ketemunya adalah 24 bagi 12 adalah 2. 24 kali dibagi 12, 2 kali ini adalah 408 kali 10 pangkat min 27 kg. Ini massa rata-rata satu atom Mg. Lalu yang ketiga adalah massa molekul relatif Mr. Massa molekul relatif merupakan jumlah total dari massa atom relatif penyusun rumus kimia tersebut. Contoh soal, hitunglah massa molekul relatif dari A H2SO4, B NH4 2SO4, CH3COH, D CONH2 2 kali, air H1, S32, O16, C12, dan N14. Kita kerjakan yang ini dulu, yang D. Mr tulisannya Mr CO NH2 dalam kurung 2 kali. Tulisannya demikian, sama dengan C 1 kali air C plus 1 kali air O, O-nya 1, N-nya ini 2, 2 kali air H plus H-nya ini 4, 4 kali air H. Jadi sama dengan 1 kali C, C-nya adalah 12, lalu O-nya ini adalah 16, 1 kali 16, 2 kali N-nya adalah 14, ini 4, H-nya ini AR, H-nya itu adalah 1. Ini kalau dihitung 12, 16, 28, dan 4. Di total menjadi 60. Silakan anak-anakku semuanya nanti kerjakan yang A, B, dan C. Ini contohnya demikian. Latihan soal, ini ada soal nomor 1, nomor 2, lalu nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 soal. Silakan anak-anakku semuanya kerjakan soal ini. Nomor 1 ini adalah membahas tentang massa rata-rata satu atom. Nomor 2 ini sama, membahas massa rata-rata satu atom. Nomor 3 ini massa rata-rata satu atom. Nomor 4 sama, massa rata-rata satu atom. Nomor 5 sama, massa rata-rata satu atom. Ini nomor 5 ini sudah AR, menghitung AR. Massa atom relatif. Ya. Nomor 4 ini menghitung massa atom relatif. Nomor 5 menghitung massa atom relatif. Nomor 6 ini massa molekul relatif. Nomor 7 ini massa atom relatif. Nomor 8 ini massa atom relatif. Silakan kerjakan anak kamu semua nomor 1 sampai 8 di buku tugas, nanti dikumpulkan. Selamat belajar, tetap semangat, semoga lancar dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.